Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Ansayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ansayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadhihi al-laila wa min syarri ma fiha. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wa su'il kibar wa min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ba'da maghrib ini biiznillah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dapat menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala sebagai bentuk ketaatan kita sebagai seorang hamba di hadapan Rabb yang Maha Agung, yang Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak kita ibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bentuk wujud penghambaan kita di hadapan Allah Ta'ala maghrib ini merupakan bentuk ketaatan yang murni, yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah dan hakul yakin bahwa suatu saat kelak kita akan bertemu dengan wajahnya Allah di dalam jannahnya Allah Ta'ala. InsyaAllah, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kita kemarin sebulan yang lalu saya menyampaikan tentang hadis yang berkenaan dengan nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dari urusan akhirat maupun dunia kita sebagai bentuk kesempurnaan kebaikan kualitas Islam seorang hamba. Apa dia? Yang bulan lalu tidak datang, saya ulangi sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik itu dari urusan akhirat maupun dunianya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka siapapun di antara kita yang sudah mulai mampu untuk terus berulang-ulang melatih diri meninggalkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat maupun dunia kita, maka itu tanda kebagusan Islam kita di hadapan Allah. Apa itu hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan dunia kita misalnya, Pak? Apa itu? Tadi subuh saya mengisi kajian di Masjid Raudatul Muhajirin, Jalan Lele Raya. Saya tanya, apa itu, Pak? Bu, dijawab oleh bapak-bapak, jalan-jalan Ustaz. Jalan-jalan, saya bilang. Jalan-jalan itu kalau dalam bahasa sunnah Nabi, rihlah. Jalan-jalan itu kalau kita sudah berumur 50 tahun ke atas, itu penting, Pak. Kenapa? Karena rihlah itu pertama bermanfaat untuk
memberikan stimulan, rangsangan kepada jiwa agar jiwa kita ini refresh, Pak, segar kembali. Maka tujuan rihlah itu yang terpenting adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terpentang di alam semesta. Kita jalan-jalan misalnya ke Purwakarta, Pak, satu daerah yang di sana terdapat wilayah yang sejuk, adem, ada pengairannya, terdapat sawah-sawah, bendungan. Itu merupakan satu cara agar jiwa kita ini mendapatkan kenyamanan. Itu bahkan dianjurkan oleh Nabi, Pak. Kami dulu di Sumatera Utara, rihlanya kemana, Pak? Ke Gunung Sibaya. Gunung Sibaya itu kita daki, Pak, sampai ke kawahnya. Sebelum sampai di puncak Gunung Sibaya itu, kita menyusuri jalan yang sangat panjang, Pak, berkilo-kilometer. Kalau dulu kami dari Simarjarunjung, dari Danau Toba, Pak, naik ke Simarjarunjung, pusat stasiun TVRI di Sumatera Utara, itu 18 km. Jadi pulang balik 36 kilo. Jalan kaki, Pak. Kira-kira kalau bapak-bapak usia sekarang sanggup nggak, Pak? Insya Allah letoy gitu. Insya Allah pleh. Enggak ya. Insya Allah kuat ya. Makanya DKM harus punya program, Pak, untuk mengeratkan tali ukhuwah itu. Bukan hanya rutinitas kita di masjid, tapi juga intensitas keeratan hubungan persaudaraan itu bisa kita lakukan melalui pembinaan perekatan hubungan yang intens. Kita nginep di Danau Toba itu, Pak, 1 malam. Jadi berangkat kita itu Pak Daisa, jam 10 kita sudah start naik motor, Pak, dari kota tebing tinggi kelahiran saya menuju Danau Toba. Itu kurang lebih perjalanannya 4,5 jam, Pak. Jadi nyampe jam berapa? Nyampe jam 1 malam, Pak. Jam 1 malam kita istirahat, ya, kita melakukan perjalanan, kita diberikan persiapan dulu, ya, di briefing. Setelah itu kita diwajibkan membawa perbekalan senter, mantel hujan, Al-Quran, air mineral 2 liter yang besar. Itu perbekalan wajib itu, beserta alat obat-obatan kalau kita punya sakit-sakit khusus. Naiklah, berjalan, Pak, mulai datar sampai mendaki, menurun, mendaki. Sunnahnya kalau ketika berjalan, Rasulullah itu mengucapkan apa? Kalau dia jalannya tanjakan, sunnahnya itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau menurun, tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu, Pak. Jadi di antara peserta yang ikut itu ada orang tua, ada anak muda, dan daya tahannya berbeda satu dengan yang lain. Kita bukan mau cari siapa pemenang untuk sampai ke puncak, tidak. Tapi kebersamaan, persatuan, siapa yang betisnya naik atau siapa yang pincang, siapa yang keram kakinya, itu dipapah, Pak, sehingga bisa sampai bersama-sama menuju puncak Simarjarunjung yang dituju. Nah, dalam kebersamaan itulah terjalin apa? Kekuatan hati. Satu tekad, satu semangat bahwa kita ini
adalah satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan satu dengan yang lain. Udah pernah itu Pak dilakukan? Udah pernah belum? Hah? Touring? Touringnya kemana? Touring itu pun dalam rangka rihlah. Tapi begini, jujur saja, baik itu goes, touring dan lain-lain, jangan anggap sepele Pak. Hal-hal seperti itu bisa bernilai ibadah di mata Allah dengan syarat. Satu, lurusnya niat. Yang kedua, dalam perjalanan goes maupun touring atau rihlah itu harus mengamalkan salah satu sunnah Nabi yang terabaikan ketika kita berjalan-jalan. Apa itu? Apa itu Pak? Mengangkat amir di perjalanan. Amir itu pemimpin di perjalanan. Nabi perintahkan kalau kalian berjalan berdua, maka angkatlah satu di antaranya menjadi pemimpin di perjalanan. Kalau kalian bertiga, maka angkatlah satu di antara kalian menjadi amir di perjalanan. Kalau kalian berlima, 7, 9 dan seterusnya, angkatlah satu di antara kalian yang paling baik menurut kalian ketakwaannya kepada Allah untuk menjadi amir. Amir itu apa? Pemimpin di perjalanan. Tujuannya apa? Dialah nanti yang memberikan komando. Bapak-bapak, rombongan kita berhenti. Saatnya kita melaksanakan salat. Nanti jam 11:30 kita berhenti. Setelah salat kita makan sejenak. Semua harus tunduk kepada perintah amir. Itu sebagai bentuk apa? Kita menjalankan syiar agama Allah. Syiar agama Allah itu di perjalanan ketika safar itu Pak harus kita ikuti. Bagaimana syiarnya? Perintah untuk menunaikan sholat tepat waktu. Banyak emak-emak, bapak-bapak melancong jalan-jalan ke tempat wisata, sholat enggak, aurat tidak diperhatikan. Jalan-jalan ke Ancol, masuk zuhur, tetap berendam. Masuk asar, tetap makan-makan, enjoy-enjoy. Bahkan ada musik dangdut, hanyut dalam musik dangdut. Sholatnya enggak diingat Pak. Ada enggak yang begitu? Pulang-pulang kecelakaan beruntun. Pulang-pulang musibah kecelakaan beruntun. Banyak yang begitu terjadi. Nah kalau jalan-jalannya seperti itu, maka jatuhlah hukumnya haram. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya kepada Allah? Meninggalkan perintah Allah yang wajib. Itu namanya bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau jalan-jalannya, rihlahnya, melancongnya kemanapun, tapi dengan tidak meninggalkan perintah Allah, itu baru jalan-jalannya bernilai ibadah. Ini penting Pak untuk diingat, ya Pak. Nah, Bapak tadi yang touring, yang goes, harus diangkat. Siapa ini? Amir dalam perjalanan goes kita. Pak, stop ya, kita makan sejenak di sini, istirahat. Jadi nanti kalau ada mara bahaya atau musibah yang tiba-tiba datang tanpa kita ketahui dari mana arah datangnya, maka bisa terkoordinir semua dengan cepat Pak. Tapi kalau yang satu mencarnya ke sana, yang dua mencarnya ke sana, tidak taat kepada amir, akhirnya terjadi banyak hal, kesasar atau bannya kempes, bocor dan sebagainya. Tidak diketahui di mana jejaknya. Ya Pak, hati-hati. Dulu guru kami Pak, di gunung apa saya lupa beliau cerita, itu belum dijamah oleh banyak manusia. Mereka melakukan apa namanya? Kalau mendaki gunung itu Pak, hiking, mereka lakukan dengan perlengkapan seadanya. Rupanya qadarullah, jalan keluar hutan nggak tahu Pak, kesasar. Itu selama 1 bulan Pak di dalam hutan dengan cuaca yang ekstrim, ditakdirkan oleh Allah semua wafat kecuali Ustadz kami Pak. Itu diketemukan oleh tim SAR, dipikir semua sudah wafat, sudah meninggal dunia, ternyata satu di antara mereka masih hidup. Itulah Ustadz kami Pak. Semenjak itulah beliau semakin tawajuh
terhadap agama Allah ini semakin tekun beliau mempelajari agama Allah dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Tahu Pak, tidak makan Pak sebulan karena tubuh itu lemas, pingsan Pak, tapi qadarullah Allah masih menjaga dan menyelamatkan beliau. Ini penting untuk diingat Pak. Jadi itu hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk urusan dunia kita. Apalagi Pak yang tidak bermanfaat? Merokok. Pak, dengar nggak nih? Atau pura-pura budak? Apa yang tidak bermanfaat kedua saya sampaikan tadi? Merokok. Kalau kata dasar Ustadz Atib, jangan beleng-beleng semua ini katanya. Kenapa beleng-beleng? Merokok itu, kita setiap sholat itu ada zikir Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka, jauhkan aku dari api neraka. Tapi mulut kita senantiasa menghisap rokok. Maaf nih Pak, di semua ulama-ulama dunia, Timur Tengah, Maroko, Mesir, ya, ulama-ulama di dunia Islam Pak, di negara-negara yang ada umat Islamnya, ada ulamanya, ada majelis ulamanya, di Afghanistan, di Arab Saudi, di India, di Pakistan, itu sudah memvonis bahwa rokok itu hukumnya haram. Yang paling rendah, yang paling ringan hukum rokok itu di mana Pak? Pak dengar, yang paling ringan itu di mana? Indonesia. Apa hukumnya? Makruh. Ternyata setelah dianalisa, kenapa hukum rokok di Indonesia itu makruh? Jawabnya, karena mayoritas para ulamanya dan ustadznya, da'inya masih merokok. Masih merokok. Ini salah satu hal yang terabaikan oleh para da'i, para ustadz. Termasuk para penghafal Al-Quran. Di Sumatera Utara tempat kami, penghafal Quran bagus Pak, qori. Suaranya melengking. Tapi ininya Pak, jago. Semakin dia merokok katanya, semakin bagus suaranya. Ini kacau kalau kayak gini Pak. Tahu nggak Pak? Penelitian para ulama-ulama dunia, siapa pemilik saham terbesar rokok di dunia? Bukan Jarum Super semata Pak. Bukan Jisamsu semata Pak. Siapa Pak? Pemilik saham terbesar pabrik rokok di seluruh dunia. Siapa Pak? Yahudi. Jadi keuntungan rokok itu tiap tahun mereka buat untuk amunisi, persenjataan, alat-alat militer untuk memberangus kaum muslimin, gerakan-gerakan militan yang ada di seluruh penjuru dunia. Itulah yang mereka gelar teroris. Padahal teroris sesungguhnya adalah mereka. Tapi mereka menggelar balik siapa saja yang kualitas keislamannya sudah mantap, itu digelar teroris. Bapak-bapak tengok di perusahaan. Dulu tahun 2013, 2015 santer-santernya masalah teroris. Di perusahaan siapa saja yang menggelar taklim habis zuhur itu diindikasikan gerakan radikal. Apalagi kalau sudah berjenggot. Sudah berjenggot satu, celananya cingkrang, jidatnya ada goretan hitam. Udahlah, ini calon teroris katanya. Maka pengajian pun wajib dibubarkan. Nah, bisa Pak. Dulu Bapak tahun-tahun 2013 kalau masih di pabrik, di PT, jenggot disuruh cukur Pak. Betul nggak? Kenapa? Dicurigai teroris Pak. Hati-hati. Ini Bapak nih yang jenggot nih, calon teroris. Menurut siapa? Menurut siapa? Densus 88 Pak. Enak aja Pak mengasih kriteria teroris itu. Ya, celananya cingkrang, teroris. Kemana-mana bawa Quran, teroris. Orang semakin baik mempelajari Islam, itu disebut teroris. Jadi itu proyek Pak. Itu proyek.
Sekali lagi Bapak-bapak, kita yang masih merokok, para ustadz, tolonglah tinggalkan rokok. Harus berani talak 3 dengan rokok, Pak. Ya, harus berani. Bagaimana mungkin tiap maghrib kita Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, tiba-tiba habis zuhur lagi nyantai habis makan yang kacaunya merokoknya itu di WC pula, Pak, sambil BAB. Itu jin gedek banget, Pak, di lubang jamban. Kita kalau masuk ke WC mau bab, mau kencing, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari jin, gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi salah satu tempat habitat jin itu adalah WC. Merokok kita, Pak. Tapi Ustadz, justru merokok dalam WC itu dapat inspirasi, Ustadz. Salah satunya apa? Disitulah bau tai, disitulah asap rokok. Puyeng jin di dalam lubang jamban, Pak. Puyeng. Kalau bisa ngomong dia jerit, Pak, didengarkan oleh Allah jeritannya, lari puntang-panting kita, Pak. Jin aja puyeng dengan ulah manusia, Pak. Kenapa? Ngerokok di dalam WC, ditutup lagi pintunya. Asapnya masuk ke lubang jamban. Mereka lagi tidur nyenyak, datang asap rokok. Makanya jangan disalahkan, dalam buku dialog dengan jin muslim itu banyak orang kesurupan jin karena ulah manusia sendiri di dalam rumah, Pak, yang banyak mengusik kenyamanan habitat jin. Satu diantaranya apa? Dilarang kita membuang air panas ke lubang jamban. Kalau nggak percaya nanti pulang selesai sholat isya, Bapak siram 1 termos air yang sudah mendidih, siram. Lihat nanti gejalanya apa, Pak. Itu ada saja dia buat gangguan nanti. Dibuatnya anak kita sakit, dibuatnya istri kita berulah, Pak, macam-macam. Nanti ketika diruqyah itu ngomong jinnya, Pak, sesungguhnya anak kalian telah membuang air panas ke dalam rumah kami. Kulit anakku luka-luka terkena air panas. Loh, itu terjadi benar, Pak. Jadi pengarang buku dialog dengan jin muslim itu Muhammad Isa Daud. Ya, Pak. Halo, Bapak-bapak. Jadi apa tadi yang kedua? Rokoknya diapain? Ditinggalkan. Tadi saya ngisi pengajian arisan ba'da zuhur, Pak. Saya ini saking bencinya rokok, Ustadz, karena nggak bisa membakar pabrik rokok, jadi saya bakar rokoknya satu-satu, Ustadz. Ya Allah, ini kan dalil beleng-beleng ini, Pak. Dalil untuk membenarkan rokok, alasannya mau menghabisi pabrik rokok, tapi karena nggak sanggup dibakar satu-satu dengan cara dihisap. Ini kan ngeles ini namanya, Pak, ya. Nggak boleh kita gitu. Baik. Kita beralih kepada hadis yang lain di dalam kitab hadis Arba'in. Mencintai milik orang lain seperti mencintai milik sendiri. Ini hati-hati, jangan salah tafsir. Jangan nanti istri orang dianggap istri sendiri. Nggak begitu, Pak, tafsirannya, ya. Nih, dengarkan. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini pertama, Bapak-bapak, perlu difahami berdasarkan keumuman persaudaraan sehingga mencakup kafir dan muslim. Jadi orang kafir dan muslim itu boleh, Pak, bersaudara.
saling membantu, saling menolong. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang terkait tentang masalah duniawi. Contoh, Nabi Muhammad itu menyayangi seorang pengemis Yahudi yang buta. Sudah dengarkan kisahnya? Tiap pagi disuapi makan oleh Rasul. Padahal yang disuapi Rasulullah itu yang diperhatikan makannya supaya tidak mati kelaparan adalah Yahudi. Pengemis pula, buta pula lagi. Kira-kira Bapak sanggup nggak gitu? Bertetangga di perumahan sebelahnya Kristen, Pak. Saya di Geraha itu bertahun-tahun tinggal, Pak, di Blok A. Sebelah saya itu Kristen, Pak, Kristen. Suatu ketika dia sakit, Pak, sakit parah, sudah berobat kemana-mana. Rupanya kena hepatitis, Pak. Lambungnya parah. Hepatitis itu bisa menular. Nah, setelah dia berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh, suatu ketika kami bincang-bincang di teras, Pak. Kemana Pak Bukit? Kok lama banget gak kelihatan? Sakit saya Ustaz. Sakit apa? Lambung saya ini Ustaz. Aduh, sudah parah. Oh gitu. Mau dipasdu. Pasdu itu apa Ustaz? Mengeluarkan darah yang mengandung racun dalam tubuh. Mungkin dengan cara itu bisa ringan nanti penyakitnya. Oh, boleh itu Ustaz? Iya, boleh. Cuma ada resikonya. Apa resikonya Ustaz? Konsekuensinya jin-jin kafir dalam darah Pak Bukit nanti keluar. Jin kafir Ustaz? Iya. Karena fasdu itu bisa membongkar rumah jin di dalam darah. Jin itu bersemayam tinggal di dalam darah Pak Bukit. Benar itu Ustaz. Dalam Islam seperti itu. Oh, enggak apa-apa lah Ustaz. Yang penting sakitku ini berkurang katanya. Akhirnya saya panggil Pak Suryana, ya, pasdu Pak, malam-malam. Habis Isya kami pasdu. Setelah pasdu saya ruqyah Pak. Apa yang terjadi? Kok enteng badanku Ustaz? Enak kali badanku. Tiba-tiba datang telepon Pak. Masuk telepon di HP-nya. Anaknya Pak. Betulan bukan anak kandung pula, anak pungut Pak. Perempuan semata wayang. Ayah, di mana ya? Inspektorinnya, di rumah Ustadz nak. Ustadz mana? Inilah sebelah rumah kita. Kenapa ya ke situ? Berobat apa ya? Pasdu nak. Apa pasdu itu? Macam bekam itu nak. Jadi dikeluarkan darah. Apa ya yang berobat ke situ? Pulang ayah. Enggak aja ayah nih. Di rumah Ustadz pula itu. Nanti kenapa? Kenapa rupanya? Enggak ada apa-apa sama Ustadz ini. Enggak ya, pulang. Marah anaknya Pak. Iya bentar lah nak, ayah selesaikan dulu. Dimatikanlah HP-nya. Bincang-bincang kami Pak. Saya melihat gelagatnya sudah layu, sudah lemah lunglai, matanya sudah sayup. Jangan-jangan ini umur tak panjang dalam hati saya. Saya berfirasat gitu Pak. Saya tanya Pak Bukit, enggak tertarik masuk ke dalam Islam? Saya tengok ada keluarga-keluarganya yang berjilbab masuk. Itu siapa? Oh itu saudara-saudara istri saya Ustadz di kampung. Oh banyak yang muslim. Banyak Ustadz. Ya Pak Bukit gak tertarik masuk Islam. Sebenarnya sudah lama saya Ustadz kepingin. Tapi macam mana lah ya. Rasa tak enak sama keluarga yang lain. Terutama sama anak. Ustadz marah dia. Ustadz aku boleh gak bertanya. Apa itu Pak Bukit? Kalau aku misalnya masuk Islam, aku disunat gak Ustadz? Memangnya Pak Bukit belum disunat? Belum Ustadz. Aku udah tua gini disunat pula macam mana itu Ustadz? Alah, nanti keras pula kulitnya Ustadz katanya. Tanya Pak, maksudnya kulit telurnya keras lah kalau udah tua Ustadz. Saya bilang syarat salah satu masuk ke dalam Islam selain syahadat itu dihitan. Wajib Pak Bukit. Oh gitu Ustadz ya. Nantilah aku pikir-pikir. Jangan dipikir-pikir. Kita nggak tahu umur ini. Coba, bisa nggak syahadat? Kalau syahadat aku lancar Ustadz. Yakin banget Pak Bukit. Betul Ustadz. Karena saudara-saudara istriku semua banyak yang Islam. Coba dulu. Asyhadu an la ilaha illallah
Belum habis saya sudah dia duluan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul kan Ustaz? Jago rupanya. Bisa rupanya ya. Coba lagi, sekali lagi. Diulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul ini. Mana? Udah sah ini Islamnya. Tinggal sunat ya. Ustaz, jangan bilang-bilang cerita-cerita sama anakku ya. Begaduh nanti kami. Masuk lagi telepon. Ayah, pulang cepat ayah, katanya. Akhirnya tutuplah perbincangan karena nggak enak sama anaknya. Pamit dia pulang Pak. 3 hari nggak keluar rumah Pak. Saya tanya, kenapa 3 hari nggak keluar rumah Pak Bukit? Ustadz, semenjak aku di Pasdu, jalanku macam melayang tak jejak di lantai Ustadz. Macam tak mijak lantai aku Ustadz. Kenapa gitu? Ringan kali badanku rasanya. Wah, keluar itu jin-jin kafirnya udah. Masa Ustadz yang betul? Iya. Akhir drop Pak. Dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit rupanya kata dokter penyakitnya sudah akut. Nggak ada harapan lagi. Dibawa pulang. Waduh, banyak yang berkunjung. Saya waktu itu baru pulang dari Bandung nyampe rumah. Bapak kami di surga. Bapak kami di surga. Tolong jangan hukum abang kami ini orang baik. Kacau ini. Dalam hati saya udah tanda-tanda Pak Bukit nih jangan-jangan nih mau lewat dalam hati saya. Saya mau jenguk nggak enak. Tapi akhirnya dia manggil-manggil saya. Datang saya bertamu. Pak Bukit, kenapa Pak Bukit? Ustadz, sakit kali kurasa ini Ustadz. Ustadz. Aduh, sabar ya Pak Bukit. Allah Maha mengetahui. Saya ditengokin aja plotot ini nyebut Allah itu Pak sama orang-orang di dalam. Tuhan Allah itu Maha Kuasa memberikan yang terbaik kepada makhluknya, saya bilang. Sudahlah, nggak enak saya karena dipandang sinis oleh banyak mata Pak. Saya pamitlah keluar. Nggak lama meninggal Pak. Saya nggak tahu apakah syahadatnya itu dinilai oleh Allah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi gitu Pak. Jadi kembali kita kepada pokok hadis tadi. Tanda kesempurnaan Islam seseorang dan tanda imannya telah sempurna itu diakui Allah dan Rasul. Tandanya apa? Tidak akan beriman salah satu di antara kalian sebelum kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Pak, saya tanya, pernah nggak Bapak di rumah baju yang paling bagus itu Bapak berikan kepada orang lain? Pernah nggak Pak? Pak, dengar nih, pernah nggak? Belum. Tes. Bapak punya gamis tuh cakep banget, paling Bapak sukai. Pernah nggak Bapak mengetes jiwa Bapak berhubungan dengan hadis ini, Bapak berikan kepada yang lain? Pernah nggak? Insya Allah belum gitu ya. Coba tes Pak. Bener Pak. Ya kita bukan mau pamer-pameran amal apa. Bagi yang sudah mengerjakan alhamdulillah. Bagi yang belum coba Pak. Saya menemukan orang Pak yang mengamalkan hadis ini luar biasa Pak. Bapak tahu saya ngontrak rumah itu 45 tahun Pak. Ini adik-adik yang agak masjid, imam masjid, perhatikan baik-baik. 45 tahun saya ngontrak Pak. Karena tidak mau dit. Berbagai macam penawaran sudah banyak Pak ditawarkan. Tapi kami tetap bersabar ngontrak 45 tahun. Saya ceramah di Jakarta, kata DKM, Ustadz, nanti mobilnya parkirnya di sini ya Ustadz, ini tempat VVIP. Oh, nggak usah repot Pak. VVIP-nya biar ditempati orang. Oh, kenapa Ustadz? Saya naik ojek. Dari Bekasi saya naik kereta, nanti saya naik ojek ke lokasi masjid. Oh, Ustadz nggak bawa mobil? Saya belum punya mobil Pak. Dikira udah punya mobil Pak. Pak, di PTI Blok A, siapa yang udah ngikut kemarin?
Angkat-angkat barang dari sini. Siapa? Mas Bangun ya. Itu rumahnya gede Pak, 280 meter itu Pak, kamarnya 5 Pak, barangnya semua komplit, dari mulai spring bednya, kipas angin, televisi, kulkas, baju, pakaian komplit dalam lemari. Pemiliknya namanya Pak Tommy. Apa kata Pak Tommy? Ustaz, saya halalkan semua barang di rumah ini Ustaz pakai, Ustaz manfaatkan. Rumah ini sepuas hati Ustadz, silahkan tempati. Bayangkan itu Pak. 3 bulan setelah saya tempati, beliau datang ke rumah, nelpon, Ustadz ada di rumah, di Anoa, PTI, ya Pak Tommy, saya kepengen main Ustadz, ngobrol-ngobrol. Sebelumnya memang sering, tiap pekan itu bincang-bincang, nanya masalah agama. Tapi bulan ketiga saya tempati, itu ngobrolnya luar biasa. Apa ngobrolnya? Ustadz, kami ini keluarga besar orang Jawa Ustadz, saya asli Semarang. Dalam bahasa Jawa itu kami kepengen mempersiapkan sangu Ustadz. Ada yang orang Jawa sini? Apa sangu itu Pak? Bekal. Kami mau nyiapin bekal. Maksudnya apa ya Pak? Saya orang tua tinggal ibu Ustadz, sekarang sudah sangat tua. Kami ingin menyiapkan bekal terutama untuk ibu kami tercinta. Saya anak paling bungsu, 5 bersaudara. Jadi bekal itu kepengen kami mewakafkan sesuatu yang berharga Ustaz. Dan kami bermusyawarah dalam keluarga besar, wakaf itu ingin kami serahkan buat Ustaz. Masya Allah. Maksudnya apa yang Pak Tommy? Saya berdebar-debar jantung saya. Ustaz, kabarnya rumah Quran di Bandung masih ngontrak ya Ustaz. Boleh nggak izin Ustaz? Ustaz, boleh cari rumah, luasnya bagaimana, rumahnya bentuknya bagaimana, Ustadz tinggal videokan saja nanti dikirim ke saya. Harganya berapa, Ustadz yang tawar. Subhanallah, Pak. Dapat di perumahan 3 unit kami pesan, harganya net dan deal 650 juta oleh pihak developer. Disampaikan ke Pak Tommy bersedia. Begitu keluar mau ke rumah Quran yang kami kontrak, ternyata di pinggir jalan Pak, ada rumah bagus baru dibangun, luasnya 280 meter, kalau di Bandung itu namanya 20 tumbak, di belakangnya pekarangan luas 140 meter, rumahnya 140 meter. Kami videokan, harganya berapa Pak? 780 juta. Kami pilih yang di pinggir jalan. Deal. Apa kata Pak Tommy? Kita nanti proses Ustadz dengan notaris. Saya belum sempat ke Bandung dalam 2-3 bulan ini karena pekerjaan padat. Nanti saya berhubungan sama notaris buat akta jual belinya, kita kirim melalui transfer. Sekarang selesai Pak. Tahu Pak ajaibnya? Itu rumah ketika mau dijadikan rumah Quran, si penjual bilang, oh rupanya Ustadz yang buka rumah Quran di kampung Astaraja ya? Iya. Ustadz, izin saya musyawarah sama suami, harga tadi 780 berkurang jadi 550 juta Pak. Bayangkan ya, ikut berwakaf. Jadi harganya 550 juta Pak. Kalau di Bekasi itu harganya, Masya Allah. Saya nanti tunjukkan videonya sama bapak-bapak, saya kirim kepada salah satu jemaah di masjid ini. Subhanallah Pak. Saya tanya, Pak Tommy kok bisa kayak gini amalannya? Saya seorang ustadz saja belum tentu mampu beramal seperti ini loh Pak. Ustadz, ibu kami mengajarkan jangan terlalu nyaman dengan dunia. Ingat kampung kita ini akhirat bukan dunia. Jadi persiapkan oleh kalian bekal akhirat, jangan dunia. Dunia ini kita tinggalkan. Makanya nggak sayang-sayang itu Pak. Itu baju baru-baru Pak. Saya ditelepon, Ustaz, itu baju saya banyak yang bagus-bagus Ustaz. Ada nggak yang pas untuk buat di Bandung? Baju istri saya, baju saya, ambil Ustaz, bawa saya infakkan. Ya Allah ya. Saya ke Sakura Regensi rumah dia Pak, lebih kecil dari di PTI itu Pak. Saya pesan sama dia, kalau ada orang miskin, kalau ada anak yatim, kalau ada Ustadz yang susah, boleh nggak tinggal di rumah Bapak sama saya? Boleh Ustaz, silahkan Ustaz, pakai rumah saya. Nih saya umumkan Pak,
Siapa yang kontraknya susah, payah, syaratnya sholat, jangan tinggal, jujur. Tinggal di rumah PTI Pak, Blok A. Kamarnya 5, besar Pak, air jernih, kamar mandi 2, ada showernya lagi. Mau guling-gulingan, mau makan di situ pakai jengkol di dalam ruangan kamar mandi yang gede itu, silahkan Pak. Itu informasikan Pak. Saya kemarin informasikan di warteg Tol Timur, janda pula Pak, anaknya 2. Aduh, kata saya kawat juga ini kalau janda. Takut saya nanti ketemu Ustadz minta nikahi pula sama saya lagi. Kacau kita. Ya Pak ya. Bapak-bapak, ini kisah bahwa seseorang mencintai saudaranya sama mencintai dirinya sendiri. Jadi mereka itu tidak ingin kalau ada pendakwah agama Allah. Di ajaran Kristen Pak, itu haram hukumnya kalau pendeta ngontrak Pak. Bapak pergi di gereja Pak, itu uang tebusan dosa itu Pak bervariasi tiap minggu Pak. Tiap hari minggu itu dosa apa? Berzina, melontek, maaf Pak. Di Sumatera berapa? 500.000. Minum berapa kali dalam seminggu? 4 kali. 250.000 kali 4, 1 juta. Duit penebusan dosa itu penuh Pak. Sampai ratusan juta dalam sebulan. Itu dewan gereja, jemaat, pengurus gereja, itu rapat Pak. Haram hukumnya kalau bahasa kita, ada pendeta pastor yang rumahnya masih ngontrak. 1 jengkal pun tanah gereja itu haram hukumnya, tidak diberdayakan. Kita enggak, tanah-tanah masjid luas yang ada tempat sarang kalajengking Pak. Lalang-lalang, ular, nggak diberdayakan Pak, mereka haram hukumnya. Kalau pendeta mereka miskin-miskin, itu berarti kita apa? Merendahkan agama kita. Maka mereka paling benci Pak kalau ada uang banyak di gereja tapi tidak dimanfaatkan untuk memberdayakan pastor dan pendeta mereka. Maka celaka kita Pak, kalau ada marbot masjid, merangkap imam masjid, digaji kecil, hidupnya terseok-seok, rumahnya masih ngontrak. Umar bin Abdul Aziz itu kalau marbot masjid dulu di masa lalu, penghafal Quran, imam Quran, itu 1 bulan itu dikasih 5.000 dinar Pak. 5.000 dinar itu berapa Pak? Sekarang Pak, kalau dikuruskan 1 dinar itu nilainya 170.000, kalikan itu Pak. Berapa ratus juta itu untuk imam masjid itu Pak. Makanya nggak ada yang fakir, nggak ada yang miskin orang yang ngurus masjid itu Pak. Nggak kayak sekarang yang dikasih ratusan juta sama pemerintah Pak. Pemain bulu tangkis, penghafal Quran ada dibelikan rumah Pak. Nggak ada. Rewardnya dari pemerintah nggak ada. Makanya negeri kita ini Pak ditimpa musibah terus. Tengok siapa juara MTQ nasional di Pakistan Pak? Indonesia. Siapa juara MTQ Pak? Tingkat dunia Pak untuk remajanya NTB Pak, Indonesia. Tapi ada pernah tersiar presiden membelikan rumah Pak? Nggak ada, nol. Pemain bulu tangkis, sepak bola, mati-mati Pak. Tengok, ngasih reward hadiah ratusan juta. Sekarang kalah sama Jepang 4-0. Ketua PSI-nya mau mengundurkan diri Pak. Ya Allah. Udah lah Pak, nanti kita sambung lagi, udah azan Isya. Ya Allah ya Allah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.